Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Aditya Ardiansyah dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH, yaitu tentang bab 1 percobaan. Pengertian dan sifat percobaan tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi di dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syarat, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Selanjutnya, adapun sifat percobaan. Yang pertama, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya seseorang, yaitu dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53. Walaupun tidak memenuhi unsur delik, jadi sifat pasal 53 atau percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya seseorang dan bukan memperluas rumusan delik. Jadi percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna. Kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan yang pertama, tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa. Selanjutnya, itu dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama, teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pelaku. Penganut teori ini yaitu Van Hommel. Yang kedua, teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku. Teori ini terdiri dari yang pertama, teori objektif formil, yaitu perbuatan dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Yang kedua, teori objektif material, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Selanjutnya, adapun unsur-unsur percobaannya. Yang pertama, adanya niat. Adanya niat yaitu merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat secara ada permulaan pelaksanaan. Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, pelaksanaannya tidak selesai, bukan karena kehendak sendiri, yaitu adanya penghalang fisik, adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Selanjutnya, percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan, tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terhalang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mampunya objek. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan, sedangkan penganut teori objektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahaya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Selanjutnya, pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu, ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan
yang diatur dalam buku 2 KUHP, tetapi tidak dipidananya, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5, dan 352 ayat 2. Percobaan di luar KUHP diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 atau DRT tahun 1995 tentang TPE, yaitu yang kedua Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Yang ketiga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang keempat yaitu terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP. Ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut dengan pasal 103 KUHP. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.